Hai, balik lagi bersama gua, Gary, dalam program Film Klasik Tetep Asik. Pada kesempatan kali ini, AA Gary bakal ngebahas alur film bergenre drama histori Indonesia, yaitu trilogi Merdeka. Film besutan Yadi Sugandi ini bercerita tentang persatuan sekaligus toleransi antar agama. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata tidak serta-merta membuat bangsa ini terbebas dari serangan para musuh-musuhnya. Belanda masih terus berusaha menguasai kembali bumi pertiwi melalui agresi militernya pada tahun 1947 silam. Pertempuran sengit kerap terjadi pada masa itu. Tentara Nasional Indonesia sebagai garda terdepan yang dianggap sebagai ekstremis oleh Belanda tak henti-hentinya berjuang mempertahankan setiap jengkal tanah air tercinta ini. Lalu, bagaimana kisah perjuangan para pahlawan bangsa mempertahankan kedaulatan NKRI? Sobat Misbar, ini dia trilogi Merdeka. 1947, 2 tahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Belanda kembali mengirim pasukannya untuk kembali merebut tanah air dan kemudian berhasil menginvasi pelabuhan dan menyisir daerah pegunungan. Kemudian ada seorang anak petani yang bernama Thomas yang pada saat itu tengah menyaksikan kekejaman para tentara Belanda yang membakar rumahnya sekaligus membunuh semua anggota keluarganya dengan sangat kejam. Setelah peristiwa itu, Thomas pun pergi menuju sekolah militer untuk mendaftarkan diri menjadi seorang tentara. Di tempat yang berbeda, seorang guru bernama Amir ternyata mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin menjadi seorang tentara. Ia pun kemudian meminta izin dan berusaha meyakinkan istrinya bahwasannya menjadi seorang tentara bukanlah hal yang harus dikhawatirkan. Di sisi lain, 3 orang pemuda yang bernama Surono, Marius, dan Dayan yang berasal dari keluarga, suku, dan agama yang berbeda ternyata mempunyai cita-cita yang sama untuk menjadi seorang tentara. Setelah resmi dan dinyatakan telah menjadi seorang tentara, mereka pun dikumpulkan untuk menjalani pelatihan militer. Setelah proses pelatihan selesai, mereka pun melakukan ibadah dan ritual keagamaan mereka masing-masing. Semakin malam, suasana pun semakin hangat ketika mereka semua bisa menerima perbedaan yang ada di antara mereka. Tak berselang lama kemudian, mereka semua pun dikumpulkan kembali untuk menerima briefing dari sang kapten yang mengatakan untuk bersiap berperang menghadapi pasukan Belanda yang terkenal sangat licik dan kejam. Para tentara pun diperintahkan untuk berjuang habis-habisan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Setelah itu, para pejuang pun diizinkan untuk kembali menemui keluarganya masing-masing. Dan tiba-tiba saja, secara senyap pasukan Belanda meluncurkan serangan hingga membuat pasukan kita tunggang langgang dikarenakan tidak siap menerima serangan tersebut. Setelah berhasil mengevakuasi para warga, para pejuang pun berpencar untuk melakukan counter attack pada pasukan Belanda. Namun, karena minimnya pengalaman berperang, membuat satu persatu para pejuang kita pun berguguran. Mengetahui pertempuran yang tidak sepadan itu, membuat Amir menyarankan sang kapten agar mundur dan mensiasati rencana selanjutnya. Namun, sang kapten tidak menghiraukan apa yang telah disarankan oleh Amir. Di sisi lain, Surono berhasil menembak satu persatu pasukan Belanda yang pada saat itu tengah mengincar Marius yang terlihat sangat ketakutan. Saat Surono mengajak Marius untuk pergi, tiba-tiba saja Surono harus tewas tertancap timah panas. Melihat kejadian itu, membuat nyali Marius semakin menciut dan kemudian pergi meninggalkan Surono begitu saja. Mengetahui adiknya harus meregang nyawa, Senja, selaku kakak kandung Surono pun tak kuasa menahan air matanya. Ia begitu terpukul melihat adiknya harus gugur di medan pertempuran. Peperangan pun berlangsung hingga pagi harinya, yang dimana Amir mencoba untuk menenangkan Marius yang terlihat tengah merengek ketakutan. Thomas yang emosi dengan tindakan Marius lantas mencoba untuk menghajarnya. Namun Amir berhasil melerai dan mencoba untuk menenangkan Thomas. Di tengah-tengah perdebatan di antara mereka, tiba-tiba saja pasukan Belanda kembali menyerang dan pertempuran pun tak bisa terhindarkan. Ketika Thomas berada di tengah hutan, ia melihat tentara Belanda yang tengah memasuki gudang persenjataan. Lalu, Thomas pun secara diam-diam mengendap-endap menyusup gudang tersebut, hingga satu persatu musuh pun tewas, terhempas tanpa bekas.
Di sisi lain, Dayan dan Amir meminta para warga untuk segera mengungsi dari tempat mereka ke tempat yang lebih aman. Namun para warga menolak untuk mengungsi dan meninggalkan desa mereka. Merasa tak ada pilihan lain, Dayan dan Amir pun pergi meninggalkan desa tersebut. Dan tak lama kemudian, pasukan Belanda pun tiba di desa itu, lalu mencoba mengorek informasi tentang keberadaan para pejuang. Namun, karena tidak mendapatkan informasi apapun, akhirnya para pasukan Belanda membantai seluruh warga dan kemudian membumi hanguskan desa tersebut. Amir yang pada saat itu berhasil menemukan istrinya, lalu membawa istrinya itu dengan para pasukannya masuk ke dalam hutan. Dan pada keesokan paginya, Amir pun meminta Senja dan istrinya Melati untuk pergi mengungsi ke sebuah tempat yang bernama Lamongan Lor. Sedangkan Amir dan pasukannya akan kembali ke desa sebelumnya untuk melacak keberadaan para pasukan Belanda. Namun, saat mereka kembali ke desa itu, betapa terkejutnya Amir ketika mengetahui desa itu telah rata dengan tanah. Di sana Amir pun melihat seorang pria paruh baya yang bernama Gunaryo dengan anak-anaknya yang selamat dari kekejaman para tentara Belanda. Amir pun kemudian mencoba menggali informasi tentang keberadaan para tentara Belanda. Gunaryo pun kemudian mengatakan bahwa pasukan Belanda kini tengah menuju selatan dengan menggunakan truk yang berisi bahan bakar dan amunisi persenjataan. Mengetahui hal itu, Amir pun membuat strategi untuk menghadang dan menghancurkan persediaan bahan bakar milik Belanda. Minimnya amunisi persenjataan yang tersisa tak sedikit pun membuat gentar keteguhan hati Amir dan kawan-kawan untuk menghadapi para pasukan musuh. Gunaryo yang memiliki banyak anak lalu memerintahkan semua anak-anaknya untuk ikut berjuang bersama mereka. Setelah itu, Amir beserta pasukannya pergi menuju selatan untuk menghadang para pasukan Belanda. Dan kemudian, Amir pun meminta pasukannya untuk menjalankan siasat dan strategi yang telah diterapkan. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Dayan pun melihat kedatangan para pasukan musuh dari kejauhan. Thomas yang pada saat itu menyamar sebagai pengembala kambing, bertugas untuk menghadang kendaraan para pasukan musuh yang melintas. Dan ketika Thomas mendapatkan momen yang tepat, ia pun kemudian memasang bom pada truk yang membawa bahan bakar tersebut. Dan kemudian, pertempuran sengit pun tak bisa terhindarkan. Meskipun kalah jumlah, namun hal itu sama sekali tidak menggoyahkan mental para pejuang untuk terus berjuang mati-matian hingga tetes darah penghabisan. Dan hingga pada akhirnya, Amir beserta pasukannya berhasil mengalahkan para pasukan Belanda dan kemudian menawan seorang mayor yang bernama Van Gardner yang nantinya akan diperalat untuk mengumpulkan informasi tentang tujuan dan strategi para pasukan Belanda. Setelah didesak, akhirnya mayor itu pun membuka suara dan mengatakan bahwa pasukannya kini tengah menuju Lamongan Lor. Dan setelah mendapatkan informasi itu, Amir dan pasukannya bergegas menuju Lamongan Lor dengan membawa mayor tersebut sebagai sandera. Setibanya mereka di sana, mayor itu pun memasuki sebuah perkebunan yang dijaga ketat oleh para tentara Belanda, yang dimana di dalam mobil terdapat Dayan yang bersembunyi sambil menodongkan pistol ke arah mayor tersebut. Tak lama kemudian, datanglah sebuah truk yang dikendarai oleh Amir dan kawan-kawan yang tengah menyamar sebagai tentara Belanda. Dan beruntung, para tentara Belanda tidak mencurigai penyamaran yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia. Di dalam perkebunan, terlihat Melati dan Senja dan seorang wanita lainnya yang bernama Lastri yang tengah diganggu dan dilecehkan oleh beberapa tentara Belanda. Di sisi lain, Mayor Van Gardner berhasil kabur dan meloloskan diri di saat Dayan lengah. Senja yang mengetahui kedatangan Thomas dan kawan-kawan terlihat sangat senang karena Thomas akan menyelamatkannya dari kerja Rodi. Namun, tiba-tiba saja Mayor Van Gardner datang bersama pasukannya untuk menghalangi kepergian mereka. Dan kemudian, Amir dan Marius datang tepat pada waktunya dan kemudian menembaki para pasukan musuh lalu berhasil meloloskan diri. Namun di tengah-tengah perjalanan, truk yang mereka kendarai tiba-tiba kehabisan bahan bakar dan memaksa mereka untuk melanjutkan perjalanan dengan menembus batas hutan untuk menghindari kejaran para pasukan musuh. Pada keesokan harinya, saat mereka melanjutkan perjalanan, Amir dan pasukannya tiba-tiba saja diserang oleh para pejuang lain yang mengira mereka sebagai mata-mata Belanda. Namun Amir berhasil menjelaskan bahwa ia ingin bertemu dengan pasukan Jenderal Sudirman. Lalu seorang sersan bernama Yanto kemudian membawa mereka pada seorang mayor yang bernama Fadli.
Setelah Amir mengutarakan tentang tujuannya, Mayor Fadli pun mengangkat Amir menjadi seorang kapten dan kemudian memberikannya tugas untuk menghancurkan landasan udara milik Belanda. Sebuah tugas penting untuk menghentikan pasukan Belanda agar tidak bisa menguasai langit Jawa Tengah. Setelah itu, Sersan Yanto pun mengajak Kapten Amir untuk merekrut beberapa pasukan khusus. Salah satunya adalah seorang sniper cilik yang bernama Budi. Lalu Kapten Amir pun meminta Sersan Yanto untuk mengumpulkan semua pasukannya untuk tempur dalam medan perang. Di tengah-tengah perjalanan, Kapten Amir pun sejenak menghentikan perjalanannya untuk menunaikan ibadah sholat. Dan setelah itu, Sersan Yanto pun menghampiri, lalu menanyakan perihal integritas para pasukan Kapten Amir. Dikarenakan Sersan Yanto pernah diserang, karena ada salah satu prajuritnya yang menjual informasi kepada Belanda. Sersan Yanto pun menduga bahwa ada salah satu bawahan Kapten Amir yang dicurigai telah menjadi mata-mata Belanda. Namun, Kapten Amir berhasil menampik pernyataan itu. Setelah menyelesaikan ibadah sholat, Kapten Amir beserta pasukannya kembali melanjutkan perjalanan. Dan tiba-tiba saja, Kapten Amir dihadang dan langsung diserang oleh para pasukan Belanda yang telah menunggunya. Dan karena serangan yang tadi duga itu menyebabkan banyaknya para pejuang yang berguguran dan memaksa mereka untuk mundur dan mencoba untuk meloloskan diri. Namun sayang, Dayan tertembak dan tak bisa terselamatkan. Di dalam situasi yang genting, Kapten Amir pun membuat siasat dengan membagi pasukan yang tersisa menjadi dua kelompok yang berbeda. Sersan Yanto akan membawa mobil untuk mengalihkan perhatian para pasukan Belanda, sedangkan Kapten Amir dengan yang lainnya akan berjalan melintasi batas hutan. Namun di tengah-tengah perjalanan, Kapten Amir dikepung oleh sebuah pasukan desa yang bergerilya di hutan itu. Lalu mereka pun ditahan dan kemudian dibawa untuk menghadap seorang kiai yang memimpin desa tersebut. Di tempat yang berbeda, Dayan yang ternyata masih hidup tengah diinterogasi oleh Mayor Van Gatner yang mencoba untuk menggali informasi tentang rencana dan strategi para pasukannya. Dan tak lama kemudian, datanglah Sersan Yanto yang ternyata adalah seorang pengkhianat yang selama ini menjual informasi penting pada pasukan Belanda. Yanto pun mencoba menghasut dan meminta Dayan untuk bergabung bersama dirinya. Namun, keteguhan hati Dayan tak bisa merubah apapun. Ia lebih memilih mati daripada harus mengkhianati bangsanya sendiri. Dan karena hal itu, membuat Mayor Van Gatner murka, lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi nyawa Dayan dan kemudian membuangnya di pinggiran jalan. Namun takdir berkata lain, Dayan berhasil tertolong oleh Lastri yang menemukannya di pinggiran jalan tersebut. Di sisi lain, Kapten Amir yang berhasil menjelaskan maksud dan tujuannya akhirnya dibebaskan dan kemudian diberikan peralatan perang oleh kiai tersebut. Dan pada suatu ketika, setibanya mereka di sebuah kota, secara tersengaja Senja mendengar percakapan perihal rencana yang akan dilakukan Mayor Van Gatner beserta para pasukannya. Senja yang mendengar hal itu lalu memberitahu Kapten Amir tentang rencana pada pasukan Belanda tersebut. Hingga pada keesokan harinya, Thomas dan Budi ditugaskan untuk menyusup ke dalam markas Belanda. Lalu secara senyap mengendap-endap tanpa suara, Thomas pun masuk untuk memasang bom di dalam gedung tersebut. Namun secara tak sengaja, pasukan Belanda mendapati Budi yang tengah menyusup. Namun beruntung, Thomas berhasil menyelamatkan nyawa Budi. Dan karena suara tembakan itu membuat semua pasukan musuh datang berbondong-bondong untuk menuju sumber suara tersebut. Yanto yang mengetahui kedatangan para pasukan Indonesia lalu melakukan sandiwara agar dirinya tidak dicurigai oleh Thomas dan kawan-kawan. Dan ketika mereka akan keluar dari gedung itu, Yanto menembak mati seorang prajurit Indonesia yang bernama Rashid. Mengetahui Yanto telah berkhianat membuat Thomas sangat emosional. Namun, Thomas sengaja tidak mengejar Yanto ke dalam gedung itu dikarenakan bom yang ia pasang sebentar lagi akan meledak. Mayor Van Gatner yang tengah berada di landasan udara sangat terkejut ketika mendengar dan mengetahui bahwa markasnya telah dibombardir oleh para pejuang Indonesia. Lalu ia pun memerintahkan pasukannya untuk pergi menuju markasnya tersebut. Kapten Amir dan pasukannya yang melihat kesempatan itu lalu pergi menuju landasan udara yang ditinggalkan oleh para pasukan Belanda. Sementara itu, Dayan yang telah kembali pulih lalu meminta izin kepada Lastri untuk bergabung kembali bersama pasukannya. Mayor Van Gatner yang mengetahui kedatangan para pejuang kita lalu dengan sigap membunyikan alarm sebagai tanda bahaya. Namun, secara cepat Kapten Amir langsung menembaki dan menyerang para tentara Belanda. Thomas yang telah berhasil meledakkan gudang bahan bakar akhirnya mendapatkan counter attack dari pasukan Belanda yang membuat para pejuang kita kini dalam keadaan terpojok.
Di dalam situasi yang sangat genting, Kapten Amir pun berdoa agar diberikan pertolongan dan perlindungan dari serangan para musuh-musuhnya. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba saja Dayan datang lalu menembaki semua pasukan Belanda secara membabi buta. Mengetahui kedatangan Dayan, Marius pun mengambil kesempatan untuk menerbangkan sebuah pesawat untuk pergi dan menyelamatkan semua kawan-kawannya. Namun naas, Dayan yang tertinggal dan kembali tertembak harus berlari tertatih-tatih untuk bisa mengejar dan menaiki pesawat tersebut. Dan hingga pada akhirnya, para pejuang kita pun berhasil menyelesaikan misi tersebut. Setelah berhasil menuntaskan semua misi-misinya, Kapten Amir beserta pasukannya kembali ditugaskan untuk mengambil sebuah berkas penting milik Belanda. Terlihat Kapten Amir dan Thomas yang tengah memantau dari kejauhan dengan senjatanya, sedangkan Marius ditugaskan untuk menyalin berkas penting tersebut. Di sisi lain, Dayan, Budi dan Senja tengah melakukan penyamaran dengan menjadi seorang pelayan untuk mengalihkan perhatian para petinggi Belanda. Setelah berhasil mendapatkan apa yang mereka cari, akhirnya mereka semua pun bergegas untuk pergi. Namun celaka, Budi harus tertangkap tangan karena diduga telah mencuri berkas penting tersebut. Budi yang melihat Kapten Amir dari kejauhan lalu memberikan sebuah isyarat untuk segera menembaknya. Budi lebih memilih mati daripada harus disiksa oleh para tentara Belanda. Merasa tak ada pilihan lain, dengan berat hati, Kapten Amir terpaksa menembak Budi tepat menghujam jantungnya. Dan hingga pada akhirnya, para pejuang kita pun berhasil meloloskan diri. Gugurnya Budi ternyata membuat duka yang mendalam di hati para pejuang, terutama Kapten Amir yang merasa sangat bersalah dan terpukul atas kematian Budi yang harus tewas di tangannya sendiri. Pada keesokan harinya, Kapten Amir beserta pasukannya kembali ditugaskan untuk menyelesaikan sebuah misi pamungkas, yaitu untuk menumpas seorang jenderal Belanda yang bernama Reimer, yang kini tengah berada di Pulau Bali. Reimer sendiri adalah seorang petinggi Belanda yang terkenal sangat licik dan kejam, yang dulu pernah membantai keluarga Thomas. Namun, Kapten Amir memutuskan untuk tidak ikut dalam misi tersebut, dikarenakan ia masih trauma atas peristiwa pada misi sebelumnya. Mendengar alasan itu, Mayor Fadli pun memberitahu resiko jika menolak perintah dari atasan. Ia akan diberikan sanksi dan akan disidang dalam pengadilan militer. Dan kemudian, Kapten Amir pun melepaskan seragam dan pangkatnya, lalu pergi meninggalkan markasnya tersebut. Namun, Dayan berusaha membujuk sang kapten untuk ikut menuntaskan misi pamungkas tersebut. Namun, sang kapten tetap teguh pada keputusannya, lalu pergi meninggalkan Dayan begitu saja. Singkat cerita, Thomas dan kawan-kawan pun pergi menuju Pulau Bali dengan menyewa sebuah kapal milik nelayan. Di tempat yang berbeda, Amir yang kembali menjadi seorang guru merasa gelisah dan bersalah karena harus meninggalkan kawan seperjuangannya yang kini tengah berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dan karena hal itu, membuat Amir memutuskan untuk kembali berjuang menyelesaikan misi terakhirnya tersebut. Di sisi lain, Thomas dan kawan-kawan harus bersusah payah menghadapi serangan dari pasukan laut Belanda. Dan setibanya mereka di Pulau Dewata, mereka mendengar suara jerit tangis di salah satu rumah warga, yang dimana para tentara Belanda tengah membantai pemilik rumah itu, yang diduga sebagai salah satu pejuang kemerdekaan. Thomas dan kawan-kawan yang berhasil masuk akhirnya menumpas para tentara Belanda dan kemudian berhasil menyelamatkan seorang wanita yang bernama Dayu. Namun naas, Marius harus bersimbah darah dikarenakan serangan tak terduga dari salah satu tentara Belanda tersebut. Kemudian Dayu pun membawa mereka untuk menemui seseorang yang bernama Wayan Suta, yang kini tengah bersembunyi di dalam sebuah goa, yang dimana di sana ternyata sudah ada Kapten Amir yang telah menunggu mereka. Lalu Wayan Suta pun membuat siasat dan strategi untuk menyingkirkan Reimer, dan kemudian mengajak semua warga untuk berjuang bersama mengusir Belanda dari tanah dan langit bumi pertiwi. Hingga pada suatu ketika, Dayu memberikan informasi kepada Reimer akan kedatangan dan keberadaan para pejuang Indonesia. Dan pada keesokan harinya, Reimer beserta pasukannya pergi menuju lokasi yang disebutkan oleh Dayu, yang dimana itu hanyalah sebuah jebakan dan siasat para pejuang untuk bisa menumpas para tentara Belanda. Namun, Reimer berhasil mengantisipasi jebakan tersebut dengan mengirim beberapa pasukan palsu. Dan di saat para pasukan kita lengah, Reimer beserta pasukannya datang dengan persenjataan yang lengkap, lalu menyerang Kapten Amir dan kawan-kawan hingga membuat para pejuang kita tunggang langgang dikarenakan serangan yang tak diduga itu.
Kapten Amir yang mengetahui Wayan Suta harus meregang nyawa terlihat begitu emosional. Lalu ia pun menyerang para pasukan Belanda secara membabi buta. Di dalam situasi terdesak dan terpojok, tiba-tiba saja bala bantuan datang dari segala penjuru hingga membuat semangat para pejuang kita kembali berkobar. Setelah para pejuang kita berhasil membalikkan keadaan, Thomas pun mengejar Reimer yang mencoba untuk melarikan diri. Namun, akhirnya pelarian itu harus terhenti oleh sebuah jurang yang curam. Dan hingga pada akhirnya, Reimer berhasil ditangkap untuk diadili dan kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu, mengapa Kapten Amir dan pasukannya tidak membunuh Reimer untuk membalas atas apa yang telah dilakukannya pada bangsa kita? Ya, karena kita mempunyai hati yang merdeka, yang secara garis besar menyampaikan sebuah pesan yang mendalam, bahwasannya bangsa kita adalah bangsa yang beradab. Kekejaman tak harus dibalas dengan kekejaman, dan menang tanpa harus merendahkan. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa ditugaskan untuk melanjutkan amanat para pahlawan, untuk terus mempertahankan kesatuan dan persatuan di tanah dan langit bumi pertiwi. Oke Sobat Misbar, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata AA Gary beserta kru yang belum ada yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.